yang telah meluangkan ya mendiskusi. Oke. Sekali lagi kepada calon dari Dusun Mangloka Bapak Hamzah, dengan hormat sekali Pak, dengan hormat untuk bertahan dulu merokoknya, bisa ada di depan. Jadi mengarah dulu, tidak apa-apa, di samping. Jadi bisa kita pastikan dulu ya sebelum kita memulai untuk perwakilan dari Maluku Utara. Alhamdulillah siap hadir ya. Untuk Maluku Tengah Bapak Halim satu, Bapak Aris, Bapak Rizal Wahyudi, Azhar Wahyudi, Masya Allah. Maluku Tengah lengkap, Maluku Loka Ibu Suryani, Alhamdulillah. Bapak Hermansyah SPD, Alhamdulillah sudah hadir. Bapak Insari SPD, Alhamdulillah sudah hadir. Tadris, Alhamdulillah. Bapak Khairuddin sekalipun jauh, tapi karena ini ada momen lihat untuk ke depan juga bisa hadir. Tepuk tangan Pak. Terima kasih sekali lagi atas waktunya yang luar biasa, karena ini adalah momen ya, momen yang sangat paling berharga dan bersejarah. Mungkin mengingat waktu, sehubungan undangan kami jam 8, sekarang sudah maju ya, hampir jam 9, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini pesta demokrasi, bagaimana kita untuk mendengarkan daripada pemaparan visi dan misi para kandidat calon. Oke, izin Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolsek ataupun pejabat yang mewakili, Bapak Dan Ramil ataupun pejabat yang mewakili, dan pada Ibu Kepala Desa Maluk yang kami banggakan, yang kami hormati, dan yang tidak kalah pentingnya Ketua Pimpinan Panitia Pemilihan BPD yang kami banggakan, dan para calon anggota BPD. Berikut keterwakilan perempuan calon anggota BPD 2019-2025 yang kami banggakan, dan Bapak RT, Bapak Kadus, tokoh masyarakat, tokoh agama yang pada malam hari ini berkenan hadir, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada malam hari ini adalah malam yang penuh dengan kegembiraan, malam yang penuh dengan hikmat, malam yang penuh dengan kehikmatan yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, dan sehingga kita bisa mampu untuk menghadiri daripada undangan dari kami Panitia Pemilihan BPD Desa Maluk tahun 2019. Itu semua atas kehendak dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka di acara yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan semoga kita dijadikan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, sebelumnya izinkan kami selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan, acara yang keempat pemaparan visi dan misi, acara yang kelima pembacaan berita acara penetapan keterwakilan wilayah Dusun Maluku Utara dan Dusun Kota Keris. Dan acara selanjutnya adalah foto bersama dilanjutkan dengan penutup doa. Itulah beberapa
susunan acara pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang berbahagia, mari kita mengawali acara ini dengan sama-sama melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Dalam hal ini mohon kesediaannya Ayahanda Haji Abu Bakar untuk memimpin doa kepadanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu yang dimuliakan Allah. Marilah kita sejenak memohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua ini Bapak calon berhasil. Amin. Ilahi mustaqbal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Allahumma ftah lana abwaabal khair, abwaabal barakah, abwaabal nikmah, abwaabal jannah, abwaabal quwwati, abwaabal salamah, abwaabal rizqi. Allahumma kulli wala dunya wa salil akhir wa salil dunya wa salil akhirah wa taqabbal lahum bi rahmatika ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ayahanda Haji Abu Bakar yang telah memimpin daripada doa. Semoga doa yang kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengijabat dan mengabulkan permintaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya acara sambutan dalam ini. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pemilihan BPD Desa Maluk, Kecamatan Maluk 2019, dalam ini akan disampaikan oleh Bapak Syairul Mono. Padanya persilakan. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita semua masih diberikan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali hadir di tempat ini dalam rangka kita bersilaturahmi. Kemudian kita mendengarkan dua agenda kita. Agenda pertama yaitu sesuai dengan tahapan jadwal pelaksanaan pemilihan BPD Desa Maluk periode 2019-2025, bahwa pada tanggal 23 ini adalah tahapan pemungutan suara untuk Dusun Maluku Utara. Kemudian karena sesuatu dan lain hal sesuai dengan batas pengumuman dan pendaftaran bakal calon telah rampung kita laksanakan dan terjaring satu orang pendaftar dari Maluku Utara sesuai dengan kuota yang diamanahkan oleh peraturan daerah
tentang tata cara penghitungan kuota keterwakilan di setiap dusun, maka dusun Maluku Utara mendapatkan kuota 1 orang dan yang mendaftar pun 1 orang. Insya Allah pada malam hari ini di akhir acara nanti kita akan bacakan berita acara tentang penetapan keterwakilan anggota BPD dari Maluku Utara. Dan kemudian pada malam hari ini pula nanti akan kita lanjutkan agenda tentang penetapan anggota BPD keterwakilan dari Kota Keris. Hampir sama dengan Maluku Utara, Kota Keris pun mendapat kuota 1 orang. Untuk tahun 2000 untuk BPD periode 2019-2025 ini tidak mengapa saya mengulang kembali karena saya melihat ada beberapa yang baru hadir juga bahwa kuota kita Desa Maluk ini berjumlah 7 orang. 7 orang ini didasarkan pada jumlah penduduk. Jumlah penduduk karena jumlah penduduk kita kurang dari 3.500, maka kuota yang kita dapatkan untuk jumlah anggota BPD Desa Maluk ini adalah berjumlah 7 orang. Nah, itu agenda kita yang kedua. Dan agenda selanjutnya adalah kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja keterwakilan perempuan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah mendapatkan 3 anggota BPD. Yang pertama adalah keterwakilan perempuan berdasarkan amanah peraturan daerah. Keterwakilan perempuan ini didasari pada scoring nilai yang berdasarkan pada 3 indikator penilaian. Yang pertama yaitu adalah jumlah organisasi yang diikuti, yang kedua adalah tingkat organisasi yang diikuti, dan yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Nah, dari ketiga kategori ini ada sub-sub kategorinya, kemudian kita akumulasi dia. Nah, dari 3 kompetitor perempuan maka kita mengambil 1 keterwakilan perempuan. Sisanya kami kembalikan kembali ke masing-masing wilayah atau dusun untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam proses pemungutan suara kompetitif. Nah, jadi itu tahapan-tahapan yang sudah panitia lalui pada malam hari ini. Mohon maaf yang terhormat Pak Ibu Kades Maluk, yang terhormat dan Ramil Sepongkal Maluk, yang terhormat Babin Kamtipmas Desa Maluk, yang terhormat anggota BPD periode 2019. Kalau tidak salah hari ini paripurna habis. Berarti sekarang Maluk dalam posisi transisi, tidak memiliki anggota BPD. Nah, jadi tapi insya Allah seluruh rangkaian yang berkaitan dengan BPD sudah terakhir semua. Sudah ada BPD. Mohon maaf agak terlambat menyampaikan salam hormat. Yang teristimewa yang kami banggakan para Bapak Ibu calon anggota BPD keterwakilan masing-masing dusun yang insya Allah putra putri terbaik Desa Maluk. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, agenda yang selanjutnya nanti akan kita laksanakan adalah penyampaian visi misi dan program kerja. Dan semoga ini menjadi pertimbangan kita semua untuk memilih, untuk menetapkan siapa-siapa saja calon kita yang akan kita pilih dan yang akan kita tetapkan sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Dan selanjutnya kami memohon kembali kepada kita semua untuk membantu kami, utamanya para calon, agar bisa mensosialisasikan ini ke tengah-tengah masyarakat, agar bisa tingkat partisipasi kita agar bisa meningkat. Kami juga rekan-rekan panitia terus berusaha ikhtiar semaksimal agar agar ini bisa tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Melalui kesempatan ini saya ingin memanfaatkan momen ini untuk sedikit menjelaskan tentang tata cara pemilihan kita. Untuk Maluk Tengah insya Allah jadwalnya besok malam kita mengambil lokasi di aula kantor Desa Maluk, dan tanggal 25 itu jadwal Maluk Tengah, Maluk Lokal. Kita mengambil lokasi di SD
bisa terakomodir Pak ya, sesuai dengan bisa Pak ya? Di SD, di MPR, di parkiran halaman ya, di sana kita untuk Maluk-Loka, karena kemarin berdasarkan masukan dari beberapa pihak, beberapa termasuk calon, untuk Maluk-Loka itu kalau bisa diambil di tengah agar bisa mengcover utara, selatan, timur, barat, agar kita bisa berkumpul di tengah-tengah. Jadi kami panitia berkesimpulan mengambil lokasi TPS untuk Maluk-Loka itu di parkiran SD. Kemarin sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, tidak perlu pakai surat, katanya langsung aja. Alhamdulillah. Terima kasih atas atas dispensasinya. Semoga berkah Pak, amin. Kemudian saya lanjutkan untuk Maluk Tengah, kami sudah siapkan kertas suara, dibedakan dengan warna. Untuk Maluk Tengah ini kami memilih warna merah. Kemudian untuk Maluk-Loka kita milih warna biru. Untuk nomor urut, sekali lagi saya dalam kesempatan ini menyampaikan ulang kembali. Untuk nomor urut itu kami dasari terhadap pendaftaran. Jadi yang mendaftar lebih dulu, ya kita kasih nomor urut di awal, karena tidak ada tahapan penarikan nomor urut. Nah, untuk Maluk Tengah sekali lagi, kuota untuk Maluk Tengah itu adalah berjumlah 2 orang. Tetapi karena sudah ada keterwakilan 1 orang perempuan, maka yang dipilih melalui proses voting itu adalah berjumlah 1 orang. Nah, ada 4 orang calon untuk Maluk Tengah yang akan kita pilih melalui proses pemungutan suara. Yang nomor 1 itu ada Pak Halim. Ini fotonya yang paling ganteng ini usia 17 tahun. Kemudian nomor 2 ada Pak Saleh. Ini beliau pas tamat SMA nomornya, fotonya. Yang ketiga Pak Azhar Wahyudi dari Madura. Kemudian ada Pak Aris Susanto nomor 4. Ya. Mungkin kita bisa berdiri ya, siapa satu ya. Pak Halim nomor 1, silakan. Ya, ini nomor 1. Iya. Langsung lagi ya Pak Ibu ya. Kemudian kami persilakan nomor 2 Pak M Saleh SPD. Ini nomor 2. Kemudian yang selanjutnya Pak Azhar Wahyudi nomor 3. Ya. Kemudian nomor 4 ada Pak Aris Susanto. Ini adalah putra-putra terbaik Desa Maluk, keterwakilan Dusun Maluk Tengah. Insyaallah besok kita akan mulai voting. Kami mohon kerjasamanya. Ini hanya sebuah proses saja. Semua kita akan berperan aktif terhadap proses kegiatan bangunan Desa Maluk. Selanjutnya untuk keterwakilan Dusun Maluk-Loka itu berjumlah 3 orang. Sesuai dengan kuota dan berdasarkan peraturan daerah yang sudah ditetapkan, maka jumlah kuota keterwakilan Dusun Maluk-Loka adalah berjumlah 3 orang. Kertas suaranya sama juga seperti ini, cuma untuk covernya kita rubah menjadi warna biru agar bisa ada perbedaan. Nah, sama nomor urut pun kami yang tetapkan berdasarkan pendaftar, berdasarkan nomor pendaftaran. Jadi ketahuan kalau daftar duluan pasti nomor 1 dan selanjutnya. Baik, saya akan memperkenalkan keterwakilan dari Dusun Maluk-Loka. Yang pertama nomor urut 1 ada Ibu Sriani. Persilakan berdiri Ibu Sriani. Ini untuk Maluk-Loka Ibu Sriani. Ya. Kemudian nomor urut 2. Ini putih sekali beliau ini. Bapak Hermansa SPD. Ini beliau. Ya. Jadi Karno ya kepada tilawatnya. Kemudian nomor urut 3 ada Bapak Yusak Rudi Sula. Nah ini beliau. Ini nomor urut 3. Dan kemudian nomor urut 4. Nah, ini ada Pak Hamzah. Yang kedua. Ya. Baik, itu adalah putra-putri terbaik Desa Maluk dari Dusun Maluk-Loka. Semoga kita semua dapat memanfaatkan momen ini sebagai momen silaturahmi, sebagai momen mempererat persaudaraan kita, sebagai momen untuk menyatukan kembali visi-misi kita demi Desa Maluk yang sama-sama kita cintai. Kemudian saya pula ingin memperkenalkan anggota DPD kita 1 orang yang sudah terpilih berdasarkan keterwakilan perempuan, yaitu Ibu Sulastri SPD. Silakan berdiri. Nah,
Ini bukan. Ya, ini semester SPD. Ibu semester SPD ini adalah anggota BPD Desa Maluk periode 2019-2025 dari keterwakilan perempuan. Nanti kita akan dengarkan penyampaian visi program kerjanya langsung. Kemudian yang selanjutnya ada keterwakilan dari Maluku Utara dan Kota Keris. Ini karena kuotanya satu, yang mendaftar pun satu, ya langsung ditetapkan menjadi anggota BPD. Nah, kita mulai dari Maluku Utara. Ada Mbak Saharatul Nur, kami persilakan SPD juga. Kemudian ini dari Maluku Utara. Kemudian ada Mas Herudin. Silakan berdiri Pak Mas. Ini beliau dari Kota Keris. Besok jangan terlambat lagi ya. Ya. Jadi kalau kita melihat formasi saat ini semuanya energik, yang tua berjiwa muda, yang muda berjiwa lebih muda lagi. Jadi insya Allah seluruh kekuatan komponen ini disatukan, Desa Maluk pasti akan menjadi lebih maju dan gemilang. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon kepada pembawa acara diberikan waktu kepada Pak dan Ramil, kepada Babin Kapitmas untuk menyampaikan beberapa hal tentang kondisi wilayah, tentang menjaga kondisi tugas dan lain sebagainya. Karena ini momen sangat bagus sekali untuk kita bersama-sama bertukar informasi. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak apa-apa kita berlama-lama malam hari ini agar kita lebih akrab. Konsumsi mungkin dikeluarkan saja biar tidak terlalu kering. Ya, jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu terpukul melihat saya berbicara. Dikeluarkan saja konsumsinya. Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi Pak Sekdes, tolong rekan kita berdua ini diberikan waktu untuk berbicara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pimpinan yang telah menyampaikan kata sambutan sekaligus arahan dan penjelasan terkait dengan prosesi tahapan-tahapan. Dan sekali lagi kami mohon kepada bapak-bapak yang masih ada di luar, belum masuk ke aula kantor desa, mohon kiranya untuk bisa masuk ke aula kantor desa Maluk. Silakan kepada bapak-bapak yang masih berdiri di luar ataupun belum bisa sempat masuk, sekali lagi kami menghimbau dan mengajak untuk bisa masuk ke dalam. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan, dalam hal ini mohon kiranya kepada Bapak Kapolsek atau yang pejabat yang mewakili dalam hal ini Bapak Kamtimas untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus arahan dan pengarahan dalam acara ini. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kades Maluk, Bapak Babinsa, Ketua Panitia BPD, Calon Ketua BPD, serta Bapak hadirin, Bapak Kades dan Bapak yang saya hormati. Kami dari pihak kepolisian untuk menghimbau agar pembinaan ke depan ini untuk menjaga keamanan dan sebenarnya untuk yang ini untuk lebih nanti kalau yang belum saya rasa cukup sekian aja untuk mempersingkat waktu karena udah malam, karena masih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sugeng sekaligus mewakili kepada Bapak Kapolsek Maluk. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk selanjutnya adalah arahan dari Jan Ramil Supomo Maluk, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Edi Busra sama bisa kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupades Maluk, yang kami hormati rekan
Kamtimas, Bapak Sugeng, yang menghormati Bapak Ketua Pimpinan DPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ibu calon DPD tahun 2019-2025. Tingkatnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama saya cintai dan saya hormati. Puji syukur dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka untuk acara penyampaian visi dan misi alias perkenalan yang sudah terpilih dan terdaftar untuk menjadi anggota DPD. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada yang sudah mendaftar dan terpilih untuk melaksanakan kompetisi. Tidak banyak yang saya sampaikan dalam rangka pelaksanaan nanti, ya, karena ini menyangkut sama masa, punya masa masing-masing. Kami mohon untuk menjaga, sama-sama kita jaga keamanan, jangan sampai otot-ototan, ya, karena ini ada suku Sumbawa yang ikut kompetisi, ada suku Bima, ada Madura, ya, banyak anunya ini, jadi banyak masanya masing-masing. Jadi kita harapkan walaupun kecil momen kita ini harus kita jaga yang kecil ini, jangan sampai dibesar-besarkan. Itu aja harapan kami dari pihak keamanan. Mari kita jaga kondisivitas wilayah Maluk ini, jangan sampai ada keributan, apalagi di tingkat DPD. Karena kedepannya lagi akan kita harapkan lagi dengan pemilihan bupati, kan begitu. Nah, mulai dari kita ini, mudah-mudahan tetap aman wilayah kita ini, kondusif. Saya kira itu aja, dan mari sama-sama kita jaga kondisivitas wilayah ini. Karena ini masih banyak kegiatan, mungkin itu aja harapan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Babinsa Maluk sekaligus yang mewakili daripada Jamil Sepongkar Maluk, memberikan arahan dan pengarahan kepada. Untuk acara selanjutnya adalah acara yang kita nanti lakukan, acara yang mendebarkan, acara yang kita tunggu-tunggu. Dalam hal ini adalah pemaparan visi dan misi dan program kerja keterwakilan dari perempuan anggota BPD Desa Maluk periode 2019-2025. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya untuk memandu daripada pemaparan penyampaian visi dan misi. Para tamu undangan, sekali lagi kepada yang masih ada di luar, mohon kiranya bisa masuk ke dalam ataupun ke aula kantor desa untuk kita sama-sama mendengar dan menyimak beberapa pemaparan dari kandidat calon anggota BPD. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu karena ini berjalan waktu dari 11 yang sudah hadir di tengah-tengah kita akan menyampaikan pemaparan visi dan misi. Untuk itu kita beri aplaus dulu bersama-sama biar semangat ya. Oke, terima kasih. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan mengawali daripada pemaparan visi dan misi sekaligus program kerja. Dalam ini akan diawali oleh keterwakilan perempuan Desa Maluk anggota BPD tahun 2019-2025. Dalam ini akan disampaikan oleh Ibu Sulastri SPD untuk menyampaikan program kerja. Kepadanya kami persilakan.
Tepuk tangan yang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa, Bapak Babinsa 1, Bapak Babin Kamtipnas, serta tamu undangan yang sama-sama dirahmati Allah. Tidak lupa kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan program kerja saya. Yang pertama, di sini ada pengelolaan anggaran, mobilisasi dukungan masyarakat dalam hal anggaran masyarakat dalam hal pemerintah dan pembangunan, mengkoordinasikan dukungan masyarakat dalam hal pemerintahan dan pembangunan desa, mengkoordinasikan bantuan pemerintah pusat, daerah, dan swasta, mengidentifikasi atau menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang pemerintahan dan tatib pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepada instansi yang berwenang, memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kades sebelum ditetapkan menjadi Perdes, memberikan masukan kebijakan pemerintahan desa kepada Kades, memberikan rekomendasi atau persetujuan terhadap peraturan dan keputusan desa, memberikan masukan untuk mensosialisasikan kebijakan program pembangunan desa, menetapkan pembentukan kelembagaan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa, mengontrol proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan desa, mengontrol kualitas kebijakan di lingkungan pemerintah desa, mengontrol proses perencanaan program atau proyek desa, mengontrol kualitas perencanaan program atau proyek desa, memantau ketenaga kerjaan di desa, memantau kondisi sosial budaya desa, menjaga kelestarian nilai budaya adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa, membantu Kades mendamaikan perselisihan masyarakat desa,
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita akan memberi waktu kepada seluruh calon dan keterwakilan yang sudah ditetapkan itu 5 menit. Kami menyiapkan podium boleh dipakai boleh tidak. Kami mempersilahkan kepada kita untuk berimprovisasi sebisa mungkin. Tetapi waktu kita sediakan 5 menit. Waktu kita hitung sejak Bapak Ibu berbicara. Jadi kami sudah siapkan semuanya. Baik, mohon izin Pak Sekdes, saya nandu. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi misi atau program kerja juga dari keterwakilan Maluku Utara. Kepada Ibu Saratolo SPD kami persilakan. Ini akan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Malu, yang saya hormati Babinsa Kecamatan Malu Sekongkang, yang saya hormati Bapak Kanditmas, yang saya hormati pula Panitia Pemilihan BPD Desa Malu. Kemudian yang saya hormati calon anggota BPD Desa Malu, Ketua RT, Kadus, tokoh agama, serta masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka mendengarkan visi dan misi dari calon anggota BPD. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Desa Malu, terutama kepada Dusun Maluku Utara yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mewakili wilayah Dusun Maluku Utara sebagai anggota BPD 2019-2025. Makasih saya sampaikan pula kepada keluarga besar saya atas doa serta dukungannya, sehingga pada malam hari ini saya bisa hadir di sini dan berdiri di sini. Itu semua karena doa dan dukungannya. Terima kasih pula saya sampaikan kepada pejabat BPD sebelumnya ya Pak ya, yang menjabat dari 2013 sampai dengan 2019. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bakti dan kerjasamanya selama menjabat di Desa Malu tercinta kita. Adapun visi dan misi saya, terwujudnya pemerintahan Desa Malu yang bersih, maju dan amanah dengan misi meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan, serta meningkatkan profesionalisme seluruh anggota BPD. Begitu singkat visi dan misi dari saya, karena begitu waktu Pak. Semoga harapan saya nanti dan warga masyarakat Desa Malu ke depannya, BPD dan pemerintah desa serta lembaga yang ada di Desa Malu, kita bisa bersama-sama berjalan atau bermitra dalam membangun Desa Malu tercinta kita untuk lebih maju. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di sini semua. Mungkin itu saja pemaparan visi dan misi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima
Terima kasih. Kurang dari 5 menit, hanya 3 menit saja. Ya, nanti kita lihat hasil kerjanya. Baik, selanjutnya masih dari anggota BPD terpilih dari keterwakilan Otakris. Kepada yang terhormat Bapak Hairudin, kami persilakan untuk waktu 5 menit. Silakan Pak. Ya. Bentar, masih kosong-kosong kantong lah, Zak. Apa? Saya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pertama saya ucapkan terima kasih kepada telah memberikan waktu pada saya untuk berbicara visi dan misi saya. Di sini saya bicara tentang misi dan misi, yaitu maju bersama untuk meraih desa kita yang gemilang dan sejahtera. Adapun misinya yaitu mewujudkan desa kita yang tentram, mewujudkan desa kita yang bersih, nyaman dan sehat, mewujudkan pembangunan desa kita yang tertinggal. Tujuan bersatu dan bersahabat. Cukup Pak, cukup. Ya, hanya 1 menit. Memang kalau kita lihat anggota BPD kita ini sedikit bicara banyak bekerja kayaknya ini. Tapi belum kita lihat masih banyak, tadi 8 orang. Baik, kita mulai dari Dusun Maluk Tengah. Kita akan memanggil sesuai dengan nomor urut. Kita sambut ahli SPD nomor urut 1. Silakan. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, boleh bertepuk tangan, boleh bersorak. Baik, waktu 5 menit kami mulai sejak Bapak mulai berbicara. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan Pusramil Sepongkang Maluk atau pejabat yang mewakili Bapak Kamtibmas, Babin Kamtibmas Desa Maluk, Ibu Kades Desa Maluk, yang ganteng sekali Ketua Pemilihan DPD Desa Maluk periode 2019-2025. Kemudian rekan-rekan seperjuangan saya, calon anggota DPD 2019-2025
juga yang saya sangat hormati dan saya banggakan. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin hadirat yang sama-sama saya muliakan. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, taufiknya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita pada malam ini alhamdulillah kita bisa dapat hadir dalam rangka acara atau agenda penyampaian visi dan misi calon anggota BPD periode 2019-2025. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehibaan junjungan alam besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan visi misi saya terkait dengan calon anggota BPD perwakilan dari Dusun Maluk Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian atas kehadirannya dalam acara ini. Baik Bapak Ibu, pada malam ini saya angkat visi saya sebagai calon anggota BPD, yaitu visi terciptanya pemerintahan yang bersih, melayani, dan agamis. Dari visi ini saya jabarkan kepada misi. Ada 6 misi yang akan saya angkat pada malam ini. Yang pertama, meningkatkan personalisme seluruh anggota BPD. Jadi Ibu Kades dan rekan-rekan semua, ketika nantinya kita terpilih menjadi anggota BPD, kita bekerja yang profesionalisme, bekerja yang profesional, membantu kepala desa sebagai mitra kepala desa dalam rangka membangun desa Maluk. Jadi bukan sebaliknya kita bertolak belakang dengan kepala desa, tapi kita bersatu bersama dengan kepala desa, bermitra dengan kepala desa. Itu yang pertama. Yang kedua, misi yang akan saya angkat yaitu meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi BPD seperti yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri di nomor 110 kalau tidak salah tahun 2016 menyatakan bahwa tugas dan fungsi BPD itu adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Ini yang menjadi tugas kita. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan dan kinerja kepala desa. Ini yang tugas penting yang akan kita laksanakan nantinya ketika kita nanti akan terpilih. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga tingkat pemerintahan desa. Kemudian yang keempat, meningkatkan penerapan aspirasi masyarakat. Yang kelima, memantapkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang keenam, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang ada di desa. Dari visi-visi ini, pelaksanaannya nanti diarahkan untuk kita terciptanya sebuah pemerintahan desa yang demokratis, bersih dan berwibawa, serta meningkatkan keagamaan kita yang berada di masyarakat desa Maluk. Kemudian pembangunan yang ada di desa Maluk kita bisa tingkatkan. Saya kira demikian itulah visi-misi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan sekali buat beliau.
BPD. Ya, sudah ada turunan regulasi turunannya Perda nomor 14 tahun 2018 sebagai tindak lanjut Kepmen nomor 110. Nanti bisa ditindaklanjuti. Baik, kita sambut nomor urut 2 Bapak M. Saleh SPD. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam wa sallam Muhammad abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormati pribadi Ibu Kades Malu, yang kami hormati pribadi Bapak Koramil Songka Malu, yang kami hormati pribadi Bapak Katimas Desa Malu, yang kami muliakan Bapak Ketua Pemilihan Anggota BPD beserta jajarannya, anggotanya, yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan calon anggota BPD periode 2019-2025, yang kami hormati orang tua saya yang ada di Desa Malu, yang saya hormati pula segenap hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta kasih sayangnya pada malam hari ini kita dapat hadir dalam acara visi misi calon anggota BPD Desa Malu. Kedua kalinya selawat serta salam kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal selawat yang kita ketahui. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang pertama tentang visi saya untuk anggota BPD, visi saya itu adalah transparansi dalam berpemerintahan. Karena berpemerintahan di sini ada dua, pemerintah Desa Malu dengan pemerintahan BPD. Itu untuk mensosialisasi atau mengimplementasikan visi tersebut ada 3 misi yang saya angkat terkait dengan sesuai dengan tupoksi anggota BPD atau tugas dan fungsi anggota BPD yang ada di Desa Malu. Yang pertama tentang pembahasan Perdes. Perdes ini berangkat dari APBDes yang dibawa oleh pemerintah desa. Akan kita bahas di dalam pembahasan dengan anggota BPD. Itu nantinya akan menjadi sebuah peraturan desa supaya di desa ini tidak ada pungli. Itu dasarnya. Jadi jelas pungutan-pungutan nanti berdasarkan Perdes. Itu yang pertama. Yang kedua tentang anggaran, pembahasan anggaran. RAPBDes nanti dibawa oleh pemerintah desa, dibahas bersama-sama dengan anggota BPD. Itu nanti. Karena sumber dana yang ada di desa ini adalah termasuk ADD. Kedua, pendapatan asli desa. Di Malu ini ada pasar pendapatan asli desa yang dikelola oleh desa. Mungkin oleh desa ada BUMDes selama ini kita pakai di desa ini. Selama ini kita tahu bahwa BUMDes kita berhasil mengangkat pemberdayaan yang ada di Desa Malu ini, termasuk ekonomi masyarakat yang ada di Desa Malu ini. BUMDes kita selama ini berjalan Pak, yang mengelola dana-dana desa, pendapatan asli desa yang ada di Desa Malu. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang pengawasan. Sekarang juga pemerintah pusat ditugaskan di sini di depan kita ada Babinsa TNI mendampingi dana-dana desa itu Pak, termasuk kepolisian Polri itu mendampingi juga dana-dana desa. Karena dana desa di Desa Malu ini saya karena belum menjadi anggota BPD belum tahu berapa jumlahnya. Kita tahu dana desa ini pengawasan itu dari pusat, bahkan ada pendamping dari pusat. Karena di sana itu ada juknis dan juklaknya cara penggunaan dana desa. Dan kita tahu hari ini di Kabupaten Sumbawa Barat ini kepala desa ada yang kena tangkap korupsi. Ya, termasuk di dapil kita.
hari ini ada. Ya, hari ini di Kecamatan Jerewe ada hari ini ditangkap, dimasukkan karena korupsi dana desa. Oleh karena itu, bila saya nanti terpilih jadi anggota BPD, saya akan mendorong apa-apa kebijakan kepala desa yang pro rakyat, yang meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan selalu kita kontrol apa-apa kebijakan yang dicetuskan oleh kepala desa itu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila dusun Marun Tengah ingin memilih saya, pilih nomor 2 yang pakai kopiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, ya sesuai dengan beliau bisa menginstruksikan ke saya nanti, Pak Siro tolong diangkat, pilih ini bilang gitu ya. Saya ulangi ya, kalau pilih Pak Saleh ini, pilih nomor 1, Pak Halim ini dia. Nanti kita akan tempel kembali. Baik, kita lanjut pada nomor urut 3, Pak Azhar Wahyudi dari Madura. Silakan. Baik, mohon manfaatkan waktu semaksimal mungkin karena kita masih ada beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Maluk, yang terhormat Bapak Kaptipnas, yang terhormat Ketua Pemilihan DPD, yang terhormat Bapak-bapak kepala dusun, Bapak-bapak Ketua RT se-desa Maluk, ya se-desa Maluk. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan kembali di tempat ini untuk beberapa kalinya. Malam ini adalah momen yang barangkali kita tidak akan lupakan ya, untuk seumur hidup kita, entah terpilih ataupun tidak terpilih. Kita siap menang, siap juga kalah ya. Merdeka. Saya rasa visi misi saya tidak jauh-jauh sih dari visi misi yang lain-lainnya. Tidak jauh-jauh saya rasa. Ya, saya ingin meningkatkan efektivitas kerjasama antara BPD dengan pemerintah desa sehingga menciptakan Maluk yang gemilang. Sebab kalau tidak ada kerjasama antara kita BPD dengan pemerintah desa, mustahil akan kita bisa ciptakan Maluk ini, Maluk yang gemilang. Ya. Misinya yaitu memberdayakan tenaga-tenaga kerja lokal, dalam arti di sekitar kita. Kalau seandainya nanti ada proyek desa, dahulukan masyarakat-masyarakat kita yang menganggur untuk mengerjakannya. Itu banyak teman-teman kita yang masih belum berkesempatan bekerja di atas. Mari kita berdayakan. Berdayakan juga pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar Maluk, terutama di Maluk Tengah ini. Contohnya barangkali kalau kita butuh material, cukup kita hubungi Aldo atau Pak Iskandar untuk mobilisasi material, entah pasir, entah batu. Sehingga apa? Kontribusi daripada pengusaha-pengusaha kita itu ada di Maluk, masuk di Maluk Tengah, tidak kita keluar. Itu sehingga terciptalah sinergi antara masyarakat dengan pemerintah desa itu sendiri. Selanjutnya, kita ini manusia, tidak akan bermanfaat bagi manusia lainnya kalau kita tidak ikut serta dalam setiap momen, setiap pekerjaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, dalam hal ini maka saya untuk maju supaya saya bermanfaat
Jangan pikirkan apa yang masyarakat berikan kepada saya, tapi saya akan berpikir apa yang saya berikan kepada masyarakat. Supaya saya bermanfaat. Insya Allah. Kalau seandainya ada salah-salah, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati-hati masyarakat, tolong tegur saya, arahkan saya, supaya kita menjadi baik semuanya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 3 menit luar biasa. Mohon diangkat Pak. Saya angkat, saya lupa ya. Mohon diangkat nomor 3. Ini beliau. Nomor 3 beliau yang pakai topi Madura. Madura ini nanang ya. Baik, kita sambut nomor urut 4. Pak Aris Susanto, kami persilakan. Sama, untuk waktu 5 menit. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Malung, yang kami hormati dari pihak keamanan, Babin Kamtibnas, Bapak Babinsa, yang kami hormati Ketua Panitia BPD, yang kami hormati pula teman-teman calon BPD, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Marilah kita bersyukur. Marilah kita bersama-sama menguatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dengan sehat walafiat. Salawat dan salam kita senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan ajaran yang baik untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mungkin singkat aja ya Pak, soalnya teman-teman dari yang lain sudah kayaknya lengkap. Untuk misi saya yaitu memaksimalkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan keadilan sosial. Untuk misi dari saya yaitu meningkatkan kerja dengan profesional, yang mungkin ini untuk internal BPD. Yang kedua, meningkatkan atau mengaktifkan koordinasi dengan lembaga-lembaga desa, yang mungkin ada juga mungkin bisa tingkat kecamatan dan kabupaten. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif kelembagaan dengan tujuan semua ini untuk masyarakat Desa Malung. Untuk inti semua dari saya yaitu menjadikan masyarakat lebih maju dengan cara bersama-sama pemerintah desa dan BPD saling kerjasama, saling mengisi sesuai dengan tugas tupoksi masing-masing. Mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dengan waktu 2 menit. Ini beliau nomor urut 4. Ya. Mohon dilihat ya. Oke, datang. Ya, nomor 4 ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita ke Maluk Loka, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa jadwal pemilihan untuk Maluk Tengah itu dilaksanakan besok tanggal 24 besok malam, maaf, jam 20.00. Lokasinya di Aula Kantor Desa Maluk ini. Nah, kepada seluruh calon anggota kami mohon kerjasamanya agar ini bisa didistribusikan kembali informasi ini ke tengah-tengah masyarakat, agar kita bisa agar partisipasi masyarakat bisa lebih tinggi kembali. Insya Allah juga rekan-rekan panitia juga secara masif nanti juga akan melakukan pengumuman dan lain sebagainya agar ini bisa
terdistribusi dan baik ke tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya kita akan mendengarkan isi Maluk Loka. Sama, kita akan memanggil keterwakilan Maluk Loka ini berdasarkan nomor urut. Kita persilakan dengan segala hormat nomor urut 1 Ibu Sriani. Kami persilakan. Ya. Sama, waktu kami sediakan 5 menit. Mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Kepala Desa Maluk, yang saya hormati Bapak Kamtibmas, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan BPD berikut jajarannya, yang saya hormati Bapak-Bapak Kades, Bapak-Bapak RT, dan para tamu undangan yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Kedua kalinya, selawat kita salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan jahiliyah menuju jalan Islamiyah. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, langsung saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah bersinergi untuk menjalankan amanah dan menghasilkan kerja yang nyata bagi kemakmuran masyarakat khususnya Desa Maluk. Misi saya adalah transparansi dalam pelayanan masyarakat. Yang kedua, melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pembangunan lingkungan desa. Yang ketiga, melakukan tugas dengan tanggung jawab dan amanah. Yang keempat, melaksanakan tata kelola desa dengan baik dan efektif. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, visi dan misi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya iringi beliau dengan Emilia sampai jangan lupa nomor 1 ini beliau. Tadinya mau ngantuk, tapi dengan semangat beliau kita lagi semangat kembali. Baik, kita sambut nomor urut 2 Bapak Hermansa SPD. Kami persilakan. Sama Pak, waktu disediakan 5 menit. Mohon dialokasikan waktu dengan CPC mungkin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Maluk, yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas Desa Maluk, yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Maluk, yang kami hormati pula Bapak Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD periode 2019-2025 beserta seluruh anggotanya yang sudah berjuang sehingga sampai pada tahap saat sekarang ini. Yang kami hormati pula teman-teman rekan seperjuangan calon anggota BPD, semoga kita selalu sehat sampai hari pencoblosan. Yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di aula Desa Maluk ini dalam rangka melaksanakan salah satu dari beberapa runtutan kegiatan dari panitia pemilihan, yaitu pemaparan visi dan misi daripada calon anggota BPD periode 2019-2025. Untuk visi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mewujudkan Maluk juara, Maluk yang jujur, unggul, adil, religius dan aman. Untuk
mencapai visi jujur, unggul, adil, religius dan aman ini, maka ada beberapa visi yang akan saya sampaikan pada malam hari. Yang pertama, BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi mengawasi tata kelola dan sistem pemerintahan desa, menginginkan pelaksanaan dan penyelenggaraan desa berlaku dan diselenggarakan secara jujur. Kemudian yang kedua, akan bersinergi dengan kepala desa untuk mewujudkan Desa Maluk tercinta ini unggul di segala bidang, baik itu di dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang sosial dan politik. Kemudian yang ketiga, menjamin keadilan dalam pelayanan, baik itu keadilan dalam pembangunan, pemerataan pembangunan maupun keadilan di dalam pelayanan administrasi di desa. Kami apabila terpilih nantinya menjadi anggota BPD, ingin memastikan pelayanan administrasi di desa tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi macam-macam keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan berkaitan dengan pungli yang di luar yang ditentukan di dalam aturan pemerintahan Desa Maluk. Kemudian yang keempat, untuk mewujudkan masyarakat yang religius, saya punya dua visi. Yang pertama, di setiap tahun di Kecamatan Maluk, mulai dari Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dan sampai ke tingkat nasional akan tetap diadakan kegiatan musyawarah tilawah Al-Quran. Tetapi mohon maaf, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa selama ini mungkin persiapan desa kita yang berkaitan dengan pendanaan LPTQ masih sangat kurang sekali. Maka apabila saya terpilih menjadi anggota BPD, saya ingin mendorong agar nanti pemerintah desa dapat menganggarkan anggaran untuk LPTQ supaya lebih banyak lagi, sehingga nanti di Desa Maluk tercinta ini dapat muncul kori-kori yang terbaik yang akan mewakili Desa Maluk di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional. Kemudian yang kelima, untuk mewujudkan Desa Maluk yang aman, apabila saya terpilih menjadi anggota BPD, akan bersinergi dengan pemerintah desa. Dalam hal ini kita akan berusahakan membentuk satu perdes tentang keamanan desa. Jadi kita inginkan setiap desa itu ada petugas keamanan selain daripada Babin Kantimas dan Babinsa. Maksudnya petugas keamanan desa di setiap dusun masing-masing. Kemudian yang tadi ada yang saya lupakan, mohon maaf, saya ingin lanjut dulu Pak Ketua. Yang berkaitan dengan religius tadi, selama ini saya masih menilai kurang keterlibatan pemerintahan desa di dalam usaha membantu masyarakat dalam pembangunan masjid. Jadi kedepannya apabila saya dipilih untuk menjadi anggota BPD, akan mendorong pemerintahan desa ini masuk dan ikut serta dalam bentuk anggaran untuk mendukung pembangunan masjid kita, khususnya Masjid Maluk Roka, yang akan dimana pada kesempatan ini saya sebagai salah satu kandidat perwakilan untuk BPD perwakilan Desa Maluk Roka. Yang terakhir Pak Ketua, mohon maaf, ya sudah banyak Pak. Saya apabila terpilih akan menggali, akan mengelola dan akan menyalurkan segala macam bentuk aspirasi masyarakat sehingga kedepannya nanti akan terwujud yang terima kasih juara. Akhirnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nomor 2. Nanti bisa lihat fotonya background merah, bukan paling putih. Baik, terima kasih atas visinya dan misi.
Kemudian kita lanjut pada nomor urut 3. Kami persilakan dengan hormat Bapak Yusak Rudi Sula. Sama, mohon dimaksimalkan waktu. Kami sediakan waktu 5 menit dan kami menghitung semenjak Bapak berbicara. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Maluk, Babinsa Desa Maluk, Babin Kamtipmas Desa Maluk, Ketua Panitia Pemilihan BPD beserta anggota, para calon BPD Desa Maluk beserta bapak-bapak, ibu-ibu, tamu yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya lah kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita aturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita keluar dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang-terang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Visi saya tidak jauh-jauh dari visi pemerintah Desa Maluk, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menuju tatanan masyarakat yang adil, maju, dan berakhlak dalam nuansa Maluk Sasayate. Hanya saja saya lebih menekankan ke masyarakat yang adil dan maju. Jadi visi saya adalah menginginkan Desa Maluk menjadi desa yang lebih maju lagi dan mandiri. Bagaimana caranya bisa visi yang bagus ini kita wujudkan adalah dengan misi. Saya mempunyai misi itu melalui pemberdayaan masyarakat, terutama para pemuda. Seperti yang kita ketahui sekarang, mohon maaf sekali, permasalahan yang ada di desa kita ini yang paling saya lihat adalah masalah pengangguran, terutama adik-adik kita yang ada di dusun Maluk Loka itu hampir saya bilang mungkin 80%-nya pengangguran. Sebenarnya lapangan pekerjaan banyak sekali, hanya masalah keterampilan atau skill saja mungkin yang membuat adik-adik kita ini atau para pencari kerja yang kebanyakan pengangguran ini kalah bersaing dari tenaga kerja yang dari tempat lain. Dengan kemampuan APBD kita yang saya rasa lumayan banyak, yang setiap tahunnya hampir 2,3 miliar, saya rasa siapapun nantinya, walaupun tidak saya yang terpilih sebagai anggota BPD, siapapun nanti teman-teman yang terpilih harusnya itu mampu untuk berkomunikasi dengan kepala desa atau pemerintah desa, bekerja sama, bermitra yang baik dengan pemerintah desa, terutama dengan kepala desa. Bagaimana caranya untuk di setiap tahunnya itu bisa dianggarkan untuk pelatihan keterampilan atau skill untuk adik-adik kita ini. Apalagi adik-adik kita ini, terutama yang di dusun Maluk Loka itu, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak sekali yang putus sekolah. Jadi kalau tidak ada skill, sudah putus sekolah, susah saya rasa untuk bersaing dalam mencari pekerjaan. Seperti yang juga kita ketahui bersama bahwa untuk kita bisa mendapatkan skill atau keterampilan sekarang ini, kita tidak perlu jauh-jauh untuk keluar daerah. Cukup di desa kita bisa bekerja sama dengan perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang ada di desa. Mereka siap mendatangkan para trainer atau para pelatih untuk melatih adik-adik kita ini atau para pemuda atau ya para pencari kerja yang non skill. Jadi kita hanya cukup menyiapkan anggarannya saja, yaitu bisa melalui APBDes. Saya rasa program
pemberian seperti ini sangat baik untuk para pemuda kita atau para mencari kerja kita, terutama adik-adik kita yang putus sekolah, sehingga mereka lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga bisa membantu mereka untuk mempersiapkan masa depannya dan membantu meringankan perekonomian keluarganya. Ya, waktu Pak. Masih Pak? Oh, ya. Nah, dengan sendirinya maka perekonomian di desa kita akan meningkat, dan insya Allah desa kita yang tercinta ini akan bisa jadi desa yang lebih maju dan mandiri. Nah, saya ingin membacakan ada statement dari salah satu tokoh wanita yang ada di negara kita, itu dari Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Anggaran dana desa sebesar hampir 2,5 miliar yang setiap tahun itu diharapkan bisa memperbaiki kondisi masyarakat yang ada di desa. Beliau berpesan, saya titip anggaran itu bukan untuk kepala desa, tetapi untuk rakyat yang ada di desanya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ustaz Misbah. Ada pesan terakhir juga disampaikan oleh beliau. Ya, terima kasih. Baik, ya ini beliau nomor urut 3. Bisa dilihat pakai baju kotak-kotak. Baik, kita panggil nomor urut 4. Kami persilakan dengan hormat Bapak Hamzah. Baik. Sama Pak, mohon dimaksimalkan waktu yang kami siapkan. Sebanyak 5 menit. Kami persilakan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak unsur Muspika atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Ibu Kepala Desa Maluk, yang saya hormati panitia pemilihan anggota BPD, istimewa kepada Pak Ketua. Beliau Pak Ketua ini adalah contoh dan model di pemerintahan bagi saya, tempat saya bertukar pikiran, tempat meminta saran petunjuk di pemerintahan. Bapak-bapak kepala dusun yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, singkatnya hadirin hadirat yang saya muliakan. Dengan tulus saya awali apologio pro libro suo, permohonan maaf ditambah terima kasih. Saya mohon maaf karena saya tidak punya misi. Saya tidak punya misi. Jika Bapak dan Ibu masyarakat dari Dusun Maluk Loka menghendaki saya, memilih saya terpilih, saya yakin bahwa saya bukanlah kapita selekta, bukan yang terbaik. Tetapi ketika saya duduk, ketahuilah bahwa saya diberi beban di pundak saya, bahwa warga masyarakat yang telah memilih saya, warga Desa Maluk pada umumnya, telah memberikan mandat bahwa sesungguhnya masyarakat rakyat ini adalah pemegang kedaulatan tertinggi, hak eksklusif di tangan masyarakat. Jadi apa mau masyarakat, apa mau warga Desa Maluk, apa impian, harapan, cita-cita, itu menjadi misi saya. Nantinya saya akan jabarkan, saya akan uraikan menjadi misi di dalam itu. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak punya misi. Jikalau saya terpilih,
maka apa yang menjadi harapan masyarakat itulah yang akan menjadi misi saya. Kemudian saya akan jabarkan, saya akan gorekan menjadi misi bermitra dengan pemerintahan desa. 15 menit, nggak ada lagi. Kemudian berbicara tentang BPD ini tidak jauh beda dengan DPR, hanya saja ini level desa. Mungkin tidak jauh dengan di gedung Senayan Pertong sana, tidak jauh beda. Bahwa BPD tidak juga jauh beda, fungsinya ada fungsi legislasi, ada fungsi budgeting, penganggaran, dan fungsi supervisi pengawasan. Jadi saya rasa ini sudah umum, ini bukan sesuatu hal yang baru. Bapak Ibu sudah ketahui semua. Kemudian yang terakhir saya sampaikan terima kasih sesuai janji saya tadi, apologio pro libero suo. Permohonan maaf ditambah terima kasih. Terima kasih atas dukungan dari khususnya keluarga, kemudian teman-teman yang telah meminta saya, mendorong saya coba berusaha untuk mendaftar sebagai anggota DPD sehingga saya daftar. Kemudian ucapan terima kasih saya sampaikan kepada panitia yang telah meluangkan waktu sehingga proses ini bisa berjalan kondusif. Saya masuk seleksi, sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Kepala Desa Maluk yang telah memberikan support yang luar biasa. Kemudian bapak-bapak dari TNI dan Polri yang tetap mengawal, mendukung terlaksananya acara pemilihan ini dari awal hingga akhir nanti. Semoga kondusif insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Hamzah nomor urut. Terus saya akan biar adil semua. Baik, sampai beliau duduk. Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah bisa merampungkan seluruh kegiatan kita pada malam hari ini. Saya ingin sedikit berpesan kepada seluruh calon ketua DPD, utamanya nanti yang terpilih. Dari sekian visi misi yang sudah disampaikan, sampai Pak Hamzah tidak punya visi misi, tetapi disampaikan itu juga sebenarnya visi misi. Dan ada bahasa tuju apa segala macam, tadi itu saya sempat cari translate-nya tidak ketemu untuk beliau cepat menerjemahkan. Baik, saya ingin berpesan semoga nanti BPD terpilih bisa mengusulkan rancangan peraturan desa tentang hewan ternak liar, ya, karena sangat mengganggu sekali. Ya, bisa mengadopsi beberapa desa sudah membuat itu. Ya, kesehatan lingkungan apalah yang penting, dan jangan ada hewan ternak gitu yang berliar gitu. Ya, mohon kepada kita semua bisa ini. Bukan sebagai panitia, tetapi sebagai warga masyarakat yang menyampaikan aspirasi ini. Baik, sebelum ini saya akhiri, sekali lagi melalui momen yang sangat baik ini, saya ingin mensosialisasikan kembali tata cara nanti kita pada saat pencoblosan atau pemungutan suara. Pemungutan suara akan kita laksanakan seperti pola biasa. Kita akan sediakan satu kotak suara. Kemudian ada dua bilik suara. Kemudian yang berhak untuk menyampaikan aspirasi hak suaranya adalah kepada seluruh masyarakat Desa Maluk sesuai dengan keterwakilan dusun tersebut dengan membawa KTP asli. Kemudian bagi yang tidak punya KTP kemudian tercantum di KK harus mendapat surat keterangan dari kepala desa. Contohnya misalnya di kartu keluarga tersebut ada satu anggota keluarga sudah berusia 17 tahun tetapi belum memiliki KTP, maka dengan segera diurus surat keterangan dari pemerintah desa. Insya Allah pemerintah desa akan respon cepat untuk memberikan surat keterangan tersebut. Nah, tata cara pencoblosan kita mulai dari Maluku Tengah, hampir sama pada momen-momen pemilihan, baik pemilihan legislatif, bupati dan sebagainya. Kita bisa mencoblos nomor, itu sah. Kemudian bisa mencoblos foto atau gambar, itu juga sah. Bisa mencoblos nama juga sah. Bisa mencoblos nomor, gambar, dan nama itu juga sah. Tetapi tidak mencoblos calon lain, ya. Jadi kira-kira seperti itu anunya
penjelasannya. Saya rasa kita semua sudah mempunyai pengalaman mencoblos, terutama bapak-bapak. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya atas keluangan waktu sudah berada di sini sampai jam segini. Insya Allah mulai besok kita akan kembali lagi di sini karena ini tidak akan akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai dengan penetapan struktur anggota BPD nantinya pada tanggal 28 ya. Ya, tanggal 28, 27, 28 nanti agendanya kita akan menetapkan struktur anggota BPD. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Nah, tadi sudah ada agenda terakhir yaitu semacam bentuk deklarasi damai ya. Lagi setelah visi-visi kita ada foto bersama lagi. Kemudian nanti setelah itu kita bisa istirahat. Selanjutnya ada pembacaan berita acara tentang penetapan keterwakilan Maluku Utara dan berita acara penetapan Kota Kris. Kepada Pak Sekdes kalian yang ingin MC, kami persilakan masuk tutup. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak pimpinan yang telah memandu daripada acara pemaparan visi dan misi sekaligus sosialisasi terkait dengan tim pencoblosan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk agenda selanjutnya atau acara selanjutnya adalah pembacaan berita acara penetapan keterwakilan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan bacakan berita acara penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Malu periode 2019-2025 perwakilan Dusun Maluku Utara. Nomor 100/005 BA _PAN Desa Malu _2019. Pada hari ini Senin tanggal 23 bulan September tahun 2019 bertempat di Aula Kantor Desa Malu bahwa berdasarkan jumlah total keterwakilan Dusun Maluku Utara adalah berjumlah 1 orang dan sampai batas waktu yang telah ditetapkan yang mendaftar dari Dusun Maluku Utara berjumlah 1 orang. Maka dengan ini ditetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa Keterwakilan Dusun Maluku Utara adalah nama Syahratul Nur SPD, tempat dan tanggal lahir Malu 27 Mei 1989, alamat RT 01 RW 01 Dusun Maluku Utara. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Panitia Pemilihan BPD Desa Malu, Kecamatan Malu tahun 2019. Sero Martono, SAP, Sukiman, Suharli, Jumari, Anna Ahali, Amina Ahali, Nanang Sardoni ditandatangani. Berita acara penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Malu periode 2019-2025 perwakilan Dusun Takris. Pada hari ini Senin tanggal 23 bulan September tahun 2019 bertempat di Aula Kantor Desa Malu bahwa berdasarkan jumlah total keterwakilan Dusun Takris adalah berjumlah 1 orang dan sampai batas waktu yang telah ditetapkan yang mendaftar dari Dusun Takris berjumlah 1 orang. Maka dengan ini ditetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa Keterwakilan Dusun Takris adalah nama Khairuddin Utama, tempat
dan tanggal lahir Maluk 04 April 1991. Alamat RT 11 RW 04 Dusun Otak Keris. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Panitia Pemilihan BPD Desa Maluk Kecamatan Maluk tahun 2019. 1. Sero Martono SAP. 2. Sukiman. 3. Suharni. 4. Suharli. 5. Jumari. 6. Amina Ahali. 7. Nanang Sarodoni. Ditandatangani. Demikian berita acara kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sendiri menyampaikan terima kasih kepada diri saya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lewati dan kita lalui. Alhamdulillah memiliki semangat walaupun waktu berjalan, sudah waktunya kita beristirahat. Sekali lagi kami atas nama pembawa acara sekaligus atas nama panitia pemilihan BPD Desa Maluk Kecamatan Maluk tahun 2019 mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap tamu undangan dan hadirin pada malam hari yang berkesempatan hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu yang lebih berkahnya daripada acara ini, mari kita sama-sama melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan untuk acara selanjutnya adalah kita foto bersama. Demikian. Salam